mungkin gak tahu Tuhan. Orang gak pernah lihat Tuhan. Tapi waktu kamu mengasihi dia, waktu kamu memperhatikan dia, waktu kamu memikul beban pergumulan hidupnya, kamu sedang menunjukkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan memancarkan kasih. Pertama, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tidak akan melukai Tuhan, tidak akan bikin dosa, tidak hidup dalam dosa. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan akan memancarkan kasih yang kental, yang terasa, yang teraba, yang terlihat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Menarik di sini bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Sebab God is love. Love is God. Katakan, God is love. Love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Jadi Allah bukan punya kasih Bapak Ibu. Kalau Allah punya kasih, dia bagi-bagi kasih. Suatu kali kasihnya habis. Contoh, saya punya iPad, saya bagi-bagi iPad. Suatu kali iPad saya habis. Tapi kalau saya iPad, saya bagi-bagi iPad. Sampai kapan pun iPad saya nggak habis karena saya iPad. Sama halnya kalau Allah adalah kasih, dia bagi-bagi kasih-kasihnya tidak akan pernah habis. Dan ciri daripada orang yang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam dia, kasihnya kental, kasihnya terasa. Jadi cara kita mengenal orang itu, kenal Tuhan atau dia ada kenal Tuhan, bukan dari spiritualitas rohaninya yang terlihat di luar. Ciri-ciri kita bisa mengenal orang itu, mengenal Tuhan atau tidak, bukan dari jabatannya, bukan dari pekerjaannya di mimbar, bukan dari pelayanannya, bukan dari pencapaiannya, tapi dari kasihnya. Your nearness determine your likeness. Kedekatanmu akan menentukan keserupaanmu. Waktu kamu dekat sama orang Timur, maka Anda mulai mengerti bahasa Timur, maka Anda mulai mengerti budaya Timur, Anda mulai suka makanan Timur. Kalau Anda dekat sama orang Barat, maka Anda mulai mengerti budaya Barat, Anda mulai suka makanan Barat, dan mulai mirip dengan orang Barat. Sama, waktu kamu dekat sama Tuhan, maka gaya kamu berbicara, gaya kamu bertingkah laku, gaya kamu bersikap, gaya kamu berdagang, gaya kamu bekerja, gaya kamu mengucapkan kata-kata mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untuk mirip sama Tuhan gak usah ngoyo. Untuk mirip sama Tuhan gak usah capek-capek. Cukup dekat sama dia secara otomatis, maka kamu mirip dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana waktu kamu lihat musuhmu itu jatuh? Apakah kamu bersuka cita, bertepuk tangan, atau ikut berduka dan menolong musuhmu? Pertanyaan saya adalah, bagaimana ketika kamu lihat keluargamu susah, gak bisa bayar uang sekolah anaknya? Apakah kamu lipat tangan atau kamu turun tangan? Pertanyaannya, bagaimana ketika kamu lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, tiba-tiba ada dikirim berita bahwa rumahnya kebanjiran karena kemarin hujan deras. Apakah kamu diam-diam aja atau Anda bisa pikirin way out, bantuan? Orang yang mengenal Tuhan terlihat, terasa, teraba, dan terinkarnasi lewat kasihnya. Orang mungkin gak tahu Tuhan, orang gak pernah lihat Tuhan. Tapi waktu kamu mengasihi dia, waktu kamu memperhatikan dia, waktu kamu memikul beban pergumulan hidupnya, kamu sedang menunjukkan Tuhan di dalam kehidupannya. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.
Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda